aku. Dia divonis usus buntu di 3 rumah sakit guys di negara kita HR. Segera suruh OP usus buntu ya kan. Kalau nggak pecah katanya. Udah nungguin kita, bukan kita yang nungguin dokter. Kalau di negara Wakanda Konoha kan ya kan kita. Seorang dokter muda berinisial NZ yang viral karena menghina pasien BPJS dengan... Tapi dari kasus usus buntu yang viral ini, menurut gua ada satu statement beliau yang agak berbahaya. Diagnosis dari dokter Malaysia itu apa ya? Nggak disebutin soalnya. Terus hasil CT scan di Malaysianya mana? Ada konten creator yang cukup besar membandingkan dokter Indonesia sama dokter Malaysia. Katanya, dokter bedah akan menentukan apakah ini butuh dioperasi atau enggak. Divonis usus buntu di 3 rumah sakit Indonesia setelah wanita ini periksa ke Malaysia. Ternyata oleh dokter Malaysia itu tidak ada usus buntu. Namun geng, dokter-dokter Indonesia tak terima dong geng. Wah, kenapa ini ya? Kok pelik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video. Itu hari ada orang Indonesia geng yang berbagi pengalamannya di Indonesia. Dia divonis 3 rumah sakit itu penyakit usus buntu. Namun dia setelah ke Malaysia, ke dokter Malaysia, ke Penang terutamanya, dia tak mengalami usus buntu geng. Wah, gimana ceritanya kan gitu geng ya. Dia menyatakan itu di media sosial dan Ikinya pernah sempat mengereksennya geng. Namun tanggapan dokter-dokter daripada Indonesia, waduh ini geng yang sangat mengejutkan geng. Tak ada yang terima dong geng kalau dibandingkan dengan dokter Malaysia dan dokter Indonesia. Katanya geng, waduh kok bisa kayak gitu. Padahal dia mengungkapkan dengan fakta ya. Dokter aja bisa gak terima fakta. Kok bisa seperti itu ya gengnya? Nah makanya simak video ini sampai akhir, sampai tuntas biar kalian gak marah-marah di kolom komentar kayak gitu ya geng. Jom kita simak. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokoi channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Inilah kemarahan dokter kita. Jom. Beneran serem sih, ini PT-nya dari Fahira yang menceritakan pengalamannya divonis harus dioperasi karena usus buntu. Ternyata setelah cek di rumah sakit Malaysia, ternyata tidak usus buntu. Emang kadang bingung ya, kenapa banyak dokter yang akhirnya memvonis ini harus langsung dioperasi. Operasi, apalagi yang ibu-ibu yang hamil. Sedikit-sedikit diagnosanya harus disesar. Ya gimana, gak tahu. Kita sebagai rakyat biasa yang tidak mengerti bagaimana kesehatan dan kemampuan finansial kita yang terbatas juga. Ya akhirnya mau gimana lagi kalau misalkan dokternya udah memutuskan seperti itu. Ya, jadi gimana dong guys? Langsung aja video kakak ini tuh lewati aku. Dia divonis usus buntu di 3 rumah sakit guys di negara kita HR. Segera suruh OP usus buntu ya kan. Kalau nggak pecah katanya. Lanjut tuh dia tuh. Nah kakak itu disuruh operasi, tapi akhirnya kakaknya nggak operasi. Even tuh mau operasi, dia operasi ke Malaysia, Penang, daerah Penang di Malaysia. Dan pas sampai sana ternyata waktu dicek kakaknya tuh nggak usus buntu guys, cuman usus besar itu banyak bakteri karena makanan nggak sehat. Akhirnya dia cuma dikasih satu obat dimasukin ke botol diminum ya kan. Nunggu 1-2 jam dia balik ke rumah sakit lagi. Pas dicek udah keluar semua kotorannya lewat cacing pita gitu kan. Terus kakaknya berpesan, kalian kalau divonis sakit apa dari berbeda rumah sakit, mendingan jangan, intinya kalau kalian cek tuh satu rumah sakit bilang ini, jangan langsung lakuin pindah-pindah lagi. Nah permasalahannya adalah kak, dulu presiden kita Pak Joko Widodo bilang kenapa sih banyak orang berobat keluar ya, permasalahannya bisa diisi sendirilah. Saya nggak mau ngomong apapun itu ya guys ya. Lanjut. Terus kakaknya bilang gini, ya kalau kalian berobat tolong cek lagi gini. Permasalahan kakak ini banyak uang gitu. Kalau orang kampung mana bisa kak, mana bisa mereka terbang ke Penang atau nyuruh keluar. Dan plus kalau berobat denger ya guys ya, ke Penang itu mereka tuh ramah-ramah, dokternya tuh datang lebih cepat. Ini temanku berobat ke sana guys, dia udah bolak-balik, udah berapa kali operasi di sini, terus dia berobat di sana waktu itu.
di Penang. Terus dia operasinya waktu itu harus jam 10 pagi, dan sebelum jam 10 tuh dokternya udah nungguin kita, bukan kita yang nungguin dokter. Kalau di negara Wakanda Konoha kan ya kan kita datang jam 10, dokternya datangnya jam 12. Ya kan sering kayak gitu kan, jam 11. Kayak seolah-olah mereka tuh raja, kita budaknya. Kalau di sana enggak, guys. Jadi mereka tuh malah yang tunduk ke kita, mereka nyapa ke kita, mereka yang welcome ke kita, mereka yang duluan nunggu kita, karena mereka pikir pasien tuh adalah raja gitu kan. Dan harganya juga nggak mahal-mahal amat pas itu. Ya gitu lah guys. Plus nakes di sana dokter itu ramah-ramah guys. Berbeda sama nakes-nakes di negara Wakanda ya guys, yang kemarin ngebully ini itu. Walaupun nggak semua, tapi ya seperti itu. Nah, enak banget kalau orang yang punya duit tinggal ngomong, kalian harus berobat keluar, enak banget. Tapi kan banyak orang-orang kita yang nggak punya duit sih, kayak mau kayak mana gitu. Kadang gue pikir kayak, aduh Tuhan. Dilihat-lihat konten kesehatan sekarang jadi makin krisis keilmuan dan jadi basisnya adalah testimonial. Kesimpulannya aku nggak usus buntu, nggak jadi operasi. Untung aku ngecek buat kalian semuanya yang ada kondisi-kondisi tertentu yang udah difikskan untuk misalnya usus buntu segala macam. Mendingan menurut aku kalian cek beberapa kali. Seorang dokter muda berinisial NZ yang viral karena menghina pasien BPJS dengan sebutan miskin harta miskin ilmu, ternyata adalah anak pertama dari anggota DPRD Kota Tasikmalaya bernama Ade Lukman. Dan sang ayah langsung meminta maaf nih teman-teman ke masyarakat sambil mengaku kaget, tersedak, terpukul, dan hampir menangis saat mendengar komentar anaknya sendiri. Bahkan dia bilang pagi itu baru tahu setelah pulang kerja dan anaknya belum sempat diajak bicara sama sekali. Komentar NZ itu muncul di tengah kasus almarhum Yurizal, pasien yang curhat menunggu 8 jam demi dapat ruang inap, lalu justru dihujat oleh sejumlah oknum tenaga kesehatan. Jadi publik makin sensitif. Yang bikin kasus ini makin nyelekit adalah profesi dokter dan latar keluarga pejabat justru dipakai untuk merendahkan pasien. Padahal gaji dan fasilitas keduanya dibiayai dari pajak serta iuran masyarakat yang sama loh. Inilah sosok Renanda Maulidia Fadila, dokter yang hina pasien BPJS Yurizal Trihairawan, bacot nih pasien. Renanda merupakan seorang dokter umum yang bertugas sebagai dokter jaga di IGD Rumah Sakit Ince Abdul Mois Samarinda, Kalimantan Timur. Renanda tercatat sebagai lulusan Fakultas Kedokteran di Universitas Mula Warman Samarinda. Renanda juga sempat dipercaya menjadi presenter dalam kegiatan pembelajaran dan pembahasan kasus medis bagi tenaga kesehatan. Bang, mana bang? Katanya dokter Indonesia tidak terima. Sabar, sabar. Ini baru sisi pertama, nanti sisi kedua. Kayak gitu, kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Jangan langsung gas semuanya, ya kan? Kayak gitu. Kita akhirnya akan akan mengulas ini tentang ini kayak gitu ya, geng. Ya banyak sekarang yang mengulas tentang video kakaknya itu yang diagnosis 3 rumah sakit di Indonesia mengenai usus buntu sampai ke Malaysia, dia cuma minum obat saja kayak gitu ya, geng. Ini tanggapan daripada orang-orang biasa, orang normal lah kayak gitu. Dan pengalamannya kakaknya juga luar biasa. Dia pernah juga berobat di Penang juga kayak gitu ya, geng ya. Dan pengalamannya lain sebagainya lah kayak gitu ya, geng ya. Ini bukan konten promosi, ini bukan konten dibayar dari rumah sakit ataupun kesehatan dari Malaysia, bukan. Ini adalah cuma menyebarkan dan biar kesadaran dokter-dokter kita lebih teliti lagi untuk menganalisis pasiennya. Nah, jom kita simak dulu beberapa video yang akan dikirimkan. Inilah videonya yang kalian tunggu-tunggu selama ini. Let's go. Gue mohon banget kepada public figure yang bukan tenaga kesehatan untuk sangat berhati-hati sama apa yang diomongin ke masyarakat. Kalau kalian emang gak suka sama nakes sama dokter Indonesia, itu fine, terserah, itu problem lain, gak akan gue bahas dulu. Tapi dari kasus usus buntu yang viral ini, menurut gue ada satu statement beliau yang agak berbahaya dan urgent untuk kita bahas. Beliau bilang gini, kira-kira ya, buat kalian yang punya kondisi tertentu, misalnya usus buntu, mendingan cek beberapa kali ke beberapa dokter dan beberapa RS. Jangan langsung iain operasi. Dan video tersebut sudah ditonton 3,2 juta orang saat gue bikin video ini. Coba bayangin, dari 3 juta orang tersebut, misalkan ada yang emang lagi usus buntu, dan karena nonton video tersebut, dia tunda-tunda operasinya. Kalau misalkan setelah itu dia ada komplikasi, dia perburukan, itu gimana? Ini bukan tentang nyalahin satu orang, tapi lu harus bayangin skalanya dari 3 juta orang tersebut yang menerima saran medis dengan konteks yang tidak cukup dari seseorang yang bukan tenaga medis. Karena inti pentingnya adalah kedokteran itu memang bukan ilmu pasti. Kalau lu lihat paper ini, emang bener ada usus buntu yang bisa sembuh tanpa operasi, pakai obat doang atau bahkan secara spontan pun ada.
Tapi paper yang sama juga bilang kalau usus buntu itu bisa pecah, bisa komplikasi berat, dan bahkan bisa meninggal. Gue aja setiap mau bikin konten edukasi kedokteran itu gue mikir berulang-ulang kali karena gue tahu betapa rumitnya ilmu ini. Jadi sangat disayangkan adanya public figure yang ngomong kayak gitu dengan entengnya tanpa memikirkan konsekuensi terhadap jutaan orang yang menonton. Satu, tolong cantumin hasil USG dari 3 rumah sakit tersebut. Yang kedua, diagnosis dari dokter Malaysia itu apa ya? Nggak disebutin soalnya. Terus hasil CT scan di Malaysianya mana? Janggal aja, yang salah dicantumin tuh hasil USG-nya itu pun nggak jelas ya bener punya kamu atau bukan. Giliran yang bener malah nggak dicantumin detail tuh hasil labornya, CT scan-nya, final diagnosis, terapinya itu apa aja, medikamentosa, non-medikamentosa. Ada konten creator yang cukup besar membandingkan dokter Indonesia sama dokter Malaysia. Katanya 3 dokter Indo mendiagnosis penyakit A, tapi waktu sampai ke Malaysia diagnosisnya berbeda, yang berefek ke komen-komen jahat terhadap dokter Indonesia. Menyamaratakan seluruh dokter Indonesia itu sering salah diagnosis, salah tindakan. Jujur, menurut aku post kayak gitu malah menjelekkan citra seluruh dokter di Indonesia. Gini deh, bilangnya udah konsul ke 3 dokter, dan 3 dokter ini diagnosisnya sama. Dan banyak juga yang point out di komennya kalau gejalanya itu memang mirip penyakit itu. Terus setelah itu, kan ceritanya langsung konsul sama dokter Malaysia. Oh, diagnosisnya berbeda. Ini sebenarnya memang mau cari diagnosisnya atau mau cari yang pengen didengar aja. Anehnya, konten creator ini lebih percaya perkataan dari 1 dokter dibandingkan dengan 3 dokter. Kenapa waktu di Malaysia itu gak cari second opinion juga? Dan kasusnya sebenarnya bisa kayak gini juga. Pemeriksaan dia kan 3 bulan yang lalu. Ya, diagnosisnya itu sebenarnya yang di saat itu. Bisa aja waktu pemeriksaan itu memang lagi meradang. Tapi kan dia memang gak mau OP. Dikasihlah obat. Nah, obat inilah yang bisa mengurangi radangnya itu. Bisa aja kasusnya kayak gitu. Karena dia nggak ada menceritakan setelah 3 bulan itu, dalam 3 bulan itu dia ada konsumsi obat atau tidak. Dan waktu pemeriksaan di Malaysia, ya radang itu kan udah nggak ada, yang nggak dianjurkan untuk OP. Dan bisa juga kita lihat setelah dia konsul sama dokter Malaysia, dia kan dikasih antibiotik. Untuk apa antibiotik gitu? Satu lagi yang perlu aku point out, kalau memang postnya itu endorse, keterlaluan kali sih merendahkan profesi dokter negara sendiri untuk menaikkan profesi dokter negara lain. Kenapa bisa berasumsi itu endorse? Karena yang pertama, mention rumah sakitnya. Yang kedua, collab post. Yang ketiga, biasanya di rumah sakit itu nggak boleh video-video, tapi di rumah sakit itu boleh video-video. Dengan banyaknya orang yang udah speak up, semoga bisa klarifikasi juga sih intensinya itu apa. Jadi gini guys, ada yang namanya appendix, ada yang namanya appendicitis. Berhubung udah banyak yang bahas kasusnya, aku bahas penyakitnya aja. Usus buntu atau yang dikenal appendix itu hampir dimiliki oleh semua orang, justru malah sebagian kecil yang nggak punya. Sedangkan appendicitis itu adalah peradangan dari usus buntu itu sendiri. Nah ini gambarnya ya, appendix ini tuh yang kondisi normal, tidak ada infeksi, sedangkan appendicitis itu karena ada peradangan. Nah appendicitis ini cara mendiagnosisnya itu dari anamnesis, hasil klinis, biasanya ada Alvarado score-nya, kemudian hasil lab, dan juga bisa diperkuat lagi dengan USG. Nah dari semuanya itu, seorang dokter bedah akan menentukan apakah ini butuh dioperasi atau enggak. BTW, manusia tuh bisa hidup tanpa usus buntunya. Sekarang itu lagi banyak berbondong-bondong penelitian yang mengatakan usus buntu ada hubungannya sama imun, sama kesehatan mikrobiota usus. Yang bahaya dari peradangan adalah kalau misalnya dia bisa meletus. Nah, rongga badan kita tuh sebenarnya steril. Sedangkan kalau misalnya usus buntu itu pecah, berarti kan isi dari usus itu akan keluar ke rongga tubuh kita. Sedangkan isinya itu kan pupita, itu kan gak steril. Nah, itu kan bisa menyebabkan sepsis. Itulah kenapa dokter bedah kalau udah mendiagnosis appendicitis biasanya akan menyarankan untuk operasi segera daripada pecah. Jadi jangan mentah-mentah langsung makan omongannya orang. Kalian cari second opinion boleh, cari riset sendiri juga boleh, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Oke? Divonis usus buntu di 3 rumah sakit di Indonesia. Apa gejala awalnya? Aku demam tinggi. Oh, jadi ini yang lagi rame-rame itu ya. Oke, jadi kita pahami dulu terkait konsep dasarnya ya. Jadi suatu penyakit itu ada yang namanya perjalanan penyakit. Contohnya seperti batuk pilek, mungkin hari pertama kalian akan merasakan hidungnya nggak nyaman, tenggorokannya nggak nyaman. Dalam waktu perjalanannya, ada yang dalam jangka waktu 1-2 hari bisa membaik dengan sendirinya. Divonis usus buntu di 3 rumah sakit Indonesia. Setelah wanita ini periksa ke Malaysia, ternyata oleh dokter Malaysia itu tidak ada usus buntu. Namun geng, dokter-dokter Indonesia tak terima dong geng. Wah, kenapa ini ya? Kok pelik? Kayak gitu ya geng ya. Namun banyak sih Kak kejadiannya dokter-dokter, ya banyak. Coba searching lagi kayak gitu, banyak kejadian hal seperti itu kayak gitu ya geng ya. Contohnya yang tentang
kanker dan lain sebagainya yang suruh operasi di sana itu segini ini sampai di Malaysia ini bukan yang katanya ini katarak mata ini dan sebagainya sampai di Malaysia bukan kayak gitu ya. Ya mungkin kenapa labnya mungkin lab di Malaysia lebih canggih ataupun lab di Malaysia itu lebih teknologinya lebih bagus kayak gitu ya, bisa jadi seperti itu juga kayak gitu ya geng ya. Jadi bukan malah membenarkan ataupun apa namanya membela diri kayak gitu ya geng. Harusnya kita menyadarkan diri kayak gitu ya geng. Menyadarkan diri itu dari segi apa bang? Menyadarkan diri itu dari segi kayak gini geng. Kalau menyadarkan diri itu dari segi kita wah harus diperbaiki nih kedokteran kita harus lebih teliti lagi dan apalagi teknologi kita nih mungkin teknologi di Malaysia lebih canggih nih teknologi di Malaysia mungkin ronsennya alatnya teknologinya lebih bagus nih daripada kita harus perbaiki itu kayak gitu kita harus mengkritik biar pemerintah tuh mendengarnya dan juga rumah sakit Indonesia tuh biar bisa mengupgrade-nya kayak gitu ya geng ya menurut pandangan geng ya menurut pandangan kalian silahkan tinggalkan kok di kolom komentar. Oke geng mungkin videonya sampai di sini saja semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-videonya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benar silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.